Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Korelitio dari kelas 2C akan menerangkan soal dan jawaban UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan muslim. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran serta contohnya. 1. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Ketentuan-ketentuan hukum dalam agama Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, hukum pidana, dan lain-lain berasal dari Al-Quran. Contohnya, hukum-hukum tentang sholat, puasa, zakat, dan haji terdapat dalam Al-Quran. B. Al-Quran sebagai panduan hidup dan memberikan petunjuk bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mengarahkan manusia untuk berperilaku baik, berbuat adil, berkasih sayang, dan menjauhi perbuatan maksiat. Contohnya terdapat dalam Al-Quran yang mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, sabar, dan sikap toleransi. C. Al-Quran sebagai pedoman ibadah, yaitu menjadikan petunjuk dan rambu-rambu dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Misalnya, memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berpuasa. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat, tata cara membaca Al-Quran dengan baik, serta ketentuan-ketentuan terkait ibadah puasa. 2. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk spiritual, yaitu memberikan petunjuk spiritual yang menghubungkan individu, meningkatkan keimanan serta ketakwaan seseorang. Al-Quran, ibadah dan doa. Contohnya, membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan ketenangan batin dan memperdalam pengalaman spiritual dengan Tuhan. Al-Quran berisi ayat-ayat yang menginspirasi dan juga memperkuat hubungan individu dengan Allah melalui Al-Quran. B. Al-Quran sebagai perubahan sosial, yaitu memiliki potensi untuk membawa perubahan sosial yang positif. Al-Quran mendorong umat muslim untuk berbuat kebaikan, berperilaku adil, menjaga persatuan, dan memerangi segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Nomor 2. Bagaimana hubungan antara sejarah, proses pewahyuan, dan penghimpunan Al-Quran? Hubungan antara sejarah, proses pewahyuan, dan penghimpunan Al-Quran adalah penting dalam pemahaman dan pengkajian Al-Quran sebagai teks suci dalam agama Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara ketiga aspek tersebut. 1. Sejarah Al-Quran, yaitu merujuk pada asal-usul perkembangan dan penyebaran Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode 23 tahun, mulai dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Proses pengumpulan Al-Quran berlangsung secara bertahap selama periode ini. 2. Proses pewahyuan Al-Quran, yaitu melibatkan penurunan wahyu Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut dan ditransmisikan secara lisan kepada para sahabatnya dan umat Islam. Pewahyuan Al-Quran terjadi kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat. 3. Penghimpunan Al-Quran, yaitu merujuk pada pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk tulisan setelah masa pewahyuannya. Selama masa Nabi Muhammad, ayat-ayat yang diwahyukan secara lisan dihafal oleh para sahabat dan ditulis pada berbagai bahan yang tersedia, seperti kulit, tulang, atau daun kurma. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi proses standarisasi, yaitu penyusunan Al-Quran menjadi sebuah kitab sebagaimana yang kita kenal saat ini. Contoh hubungan antara ketiga aspek tersebut yaitu
Dengan mempelajari sejarah Al-Quran, kita dapat memahami konteks di mana wahyu tersebut diturunkan dan bagaimana ia mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Melalui pemahaman pewahyuan, kita dapat menghargai pesan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara wahyu Allah, serta pentingnya pemahaman dan transmisi lisan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dengan mempelajari penghimpunan Al-Quran, kita dapat memahami bagaimana Al-Quran ditulis, disusun, dan disampaikan dalam bentuk kitab. Dengan mempelajari hubungan antara sejarah, proses pewahyuan, dan penghimpunan Al-Quran, kita dapat memahami yang lebih menyeluruh tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 3. Bagaimana saya meyakini kemukjizatan Al-Quran? Al-Quran sebagai sebuah kitab suci dalam agama Islam, Al-Quran diyakini memiliki kemukjizatan yang unik. Kemukjizatan Al-Quran merujuk pada sifat-sifat luar biasa yang terkandung di dalamnya, baik dari segi bahasa, pengetahuan, dan pemenuhan tentang untuk menghasilkan suatu yang serupa. Berikut adalah beberapa contoh kemukjizatan Al-Quran, yaitu 1. Keunikan gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa, sehingga tidak seperti bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Al-Quran memiliki keindahan dan kekuatan yang luar biasa sehingga tidak mungkin dihasilkan oleh manusia, melainkan langsung dari wahyu Allah. 2. Sejumlah ayat di Al-Quran menyebutkan tentang fakta-fakta ilmiah yang pada saat itu belum diketahui oleh manusia. 3. Konsistensi dan akurasi isi Al-Quran yang luar biasa. Walaupun ditulis dalam jangka waktu yang lama, Al-Quran tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seluruh isi Al-Quran tetap konsisten dan akurat, baik dari segi narasi maupun pesan moral yang disampaikan kepada manusia. Kemujizatan ini menjadi sebuah bukti keabsahan Al-Quran dan kebenaran agama Islam sebagai wahyu ilahi. Nomor 4. Buat contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saya. Sebagai contoh kegiatan penafsiran Al-Quran, yaitu pada metode tafsir maudhu'i, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah menyebutkan tentang kebiasaan minuman keras dan perjudian. Dalam konteks sejarah pada saat turunnya ayat ini, masyarakat Arab seringkali mabuk-mabukan dan melakukan perjudian sebagai hiburan. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman keras dan perjudian. Dari tafsir maudhu'i ini, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang berguna bagi kehidupan manusia. Nomor 5. Jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Al-Quran dan metode penafsiran Al-Quran, dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Perbedaannya yaitu perbedaan utama antara pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran adalah bahwa ulumul Quran merupakan landasan teoritis dan metodologis dalam memahami Al-Quran, sedangkan metode penafsiran adalah cara praktis untuk menerapkan konsep-konsep teoritis tersebut. Dalam hal ini, ulumul Quran bersifat universal dan tetap, sedangkan metode penafsiran dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kepentingan penggunaannya. 2. Hubungan antara pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran adalah bahwa keduanya berhubungan dengan pengkajian tentang asal-usul, kodifikasi, interpretasi, serta aplikasi ajaran Al-Quran. Ulumul Quran memfokuskan pada pemahaman terkait dengan struktur dan konteks ajaran Al-Quran, sementara metode penafsiran Al-Quran memfokuskan pada teknik dan prosedur dalam memahami makna dan pesan Al-Quran. Dengan demikian, persamaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan dalam memperoleh pemahaman yang tepat mengenai ajaran Al-Quran yang bermanfaat bagi kehidupan manusia pada masa selanjutnya. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis ini. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.